Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Campus kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia pada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan.
berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat, ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, perdamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, di sini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan suluk, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang dibutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya iya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap bulu, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang melaut di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulang tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular tebu akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatimu melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kuperhatikan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Kita akan memperkatakan 5 arti Pentakosta. Sama-sama ya. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tepuk tangan berikan bagi Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Mari sama-sama kita sembah Dia dalam roh. Kiralah basyikara labara 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 labara. Haleluya. Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau layak. Oh, haleluya, haleluya, layak Tuhan. Kau Allah yang mulia, Kau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, glory bagi Sang
masuk dalam hadirat-Mu. Kuasai setiap kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu, ku persembahkan sadapilah Tuhan, anugerah bukan kekuatanku. Sekali lagi katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah bukan karena kekuatanku. Dalam hidupku adalah penyembahan Kau ciptakan, kemuliaan-Mu ku tahu Tuhan. Dalam hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembahkan. Pujian dan syukur, amin, ku bawa padamu dengan rendah hati. Kami persembahkan ya Tuhan, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, kekuatanku hidupku adalah penyembahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan.
lawat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Jumpai kami pagi hari ini Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu, anugerah-Mu berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Jamah kami, lawat kami. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Yesus, tidak ada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kau Allah kami yang ajaib, perbuatan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami. Kau menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat. Diberkatilah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus curahkan sukacita-Mu berlimpah-limpah atas setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Boleh lebih meriah lagi. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Boleh kasih tos 5 orang, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Saya percaya kita dilawat Tuhan, dijumpai Tuhan. Amin. Saudara siap terima sukacita dari surga? Yang siap tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah yang berkat. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat kita kuasa taklukkan badai.
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya, masuklah kita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa taklukkan badai. Akan bangga semangat, jaga kilat kekuatan. Sekali lagi, lebih tinggi-tinggi. Akan hilang kekuatanku. Haleluya, kau bersorak tadi, sukacita surganya memenuhiku. Oh, sukacita surganya memenuhiku. Sukacita surganya memenuhiku. Amin. Saudara percaya sukacita surga berlimpah-limpah, amin. Saya percaya kuasa Allah dicurahkan di tempat ini. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Coba tepuk tangan di atas kepala. Kalau yang udah siap ayo sama-sama. Namanya Tuhan benar ayat kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kejam. Gunung batu keselamatanku, Kau yang termulia di surga, termasuk perkasa selamanya. Dia yang tidak salah, dalam nama Yesus.
raja segalanya. Kau yang mulia di bumi di surga, termasuk berkasa selamanya. Kau yang berkuasa di dalam segalanya. Ada saudara, semua tepuk tangan di atas kepala. Kuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yesus, sorakan haleluya. DNA kita adalah restorasi model, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Sampai hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, di kesempatan yang luar biasa ini, sebentar kami akan mendengarkan isi hati. Urapi kami rindu menerima sesuatu yang baru Tuhan, lewat hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama angkat tangan saudara. Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Katakan kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dari dalam dari berkat-Mu, berkat-Mu yang telah Ku terima. Amin. Sempat membuatku terpesona, apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matahari, saudara sendiri nyanyikan dari awal.
membuatku terpesona. Ya Yesus, itu yang kau sediakan. Sama-sama, siapakah aku ini, jadi biji matamu dengan apa mari sama-sama kita meminta diri. Siapakah aku ini, jadi biji matamu dengan apakah ku alas puji dan senang. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Benar Tuhan Yesus. Betapa Engkau peduli kepada kami. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kau dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yes. Engkau sedang membawa kami berjumpa dengan Engkau pagi ini, Tuhan. Menjelang penghujung tahun, biarlah Engkau terus memperbaharui kami, menguatkan iman kami.
Kami tahu hidup ini menjadi hal yang tidak mudah. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih. Kami bersyukur pagi ini, kami syukur merasakan Kau hadir di tengah kami. Kami tahu Kau ada di sini buat kami. Terima kasih Bapa, urapi semua kami. Berarti hamba-Mu yang bukan apa-apa untuk sampaikan isi hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap dengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Selamat pagi, shalom. Wow, luar biasa, senang sekali pagi hari ini bisa ada bersama dengan Bapak Ibu saudara semua, luar biasa. Terima kasih Pak Gem, Mas Agus, luar biasa ya, senang sekali melihat jemaat terus bertumbuh ya, khususnya secara kualitas dan juga secara kuantitas. Saya percaya Tuhan akan terus tambahkan bilangan orang percaya, amin. Dan lebih dari segalanya, wilayah sekitar kita akan berdampak, amin. Ya, ada jiwa-jiwa baru yang bertobat, haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur ya, kita sudah sekarang berada di penghujung daripada bulan November, dan minggu depan kita akan masuk di bulan yang ke-12, bulan Desember. Dan kalau kita kembali merenung sepanjang perjalanan kehidupan kita, saya yakin kita semua sadar bahwa situasi dan kondisi kita itu fluktuatif, naik turun, betul nggak Bapak Ibu? Saya bukan bilang kerohanian kita, tetapi yang saya katakan situasi dan kondisi hati kita menghadapi perjalanan kehidupan ini, saya percaya sangat fluktuatif, naik turun. Kadang kita dibuat tertawa sukacita, tetapi tidak sering juga kita mengalami tangisan dan juga air mata, saudara ya. Dan memang itulah kehidupan. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Amsal pasal 14 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Wah, ini dia saudara ya. Inilah kehidupan ya, apa yang dikatakan oleh seorang penulis Amsal. Amsal ini orang yang berhikmat saudara. Dia telah mengamati kehidupan ini dan dia tahu persis bahwa inilah kehidupan manusia, bahwa di dalam tertawa, dalam sukacita, ketika kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa, sekalipun maka di dalamnya kita juga bisa menangis, hati dapat merana. Jadi mulutnya boleh tersenyum ya, hatinya kadang merana gitu ya. Kan nggak sedikit kita yang begitu, betul nggak ya? Kumpul sama teman-teman, wah kayaknya sukacita, senang gitu ya. Tetapi di hati kita merenungkan ada satu kesedihan, ada pergumulan yang sedang kita doakan. Jadi di dalam sukacita pun hati dapat merana di situ ya. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang keempat berkata begini, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, saudara. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya dalam kehidupan kita. Makanya jangan jumawa, jangan sombong saudara ya. Kenapa? Saya yakin kehidupan kita tidak selalu dalam kondisi yang baik, dalam situasi yang baik. Mungkin sebagian berkata begini, oh betul Pak, berarti persis seperti perkataan orang, hidup itu seperti roda. Tidak, itu pemahaman teologis daripada saudara-saudara kita yang beragama Buddha. Karena Sang Buddha mengatakan bahwa hidup manusia itu seperti roda pedati yang terus berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Jadi kalau Bapak Ibu sering mendengar syair ini dalam lagu atau apa, sebetulnya itu falsafah daripada ajaran Sang Buddha. Dan tentu kita tidak demikian. Yang mengerti katakan amin. Karena Alkitab berkata kita akan terus naik dan tidak pernah turun. Amin. Ya, kita akan dibuat jadi kepala dan bukan ekor, saudara. Jadi kita nggak akan muter-muter dalam siklus yang sama, tidak. Kita akan dibawa Tuhan terus naik dan tidak pernah turun. Dan di dalam situasi kita sedang menanjak naik dalam kehidupan kita itulah, di situ kita merasakan tadi ada tertawanya, ada menangisnya. Amin, saudara. Jadi waktu kita mengalami fluktuatif tadi, waktu kita mengalami situasi yang nangis, kita mengalami situasi yang tertawa, itu dalam kondisi Tuhan sedang membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Amin, saudara.
Jadi kalau Anda merasakan kesedihan, Anda merasakan rasanya perlu bayar harga yang lebih, it's okay. Itu kita sedang berproses untuk naik di dalam tingkatan yang lebih lagi. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kadang memang ketika kita menghadapi situasi yang sulit, misalnya seperti sakit penyakit, kesulitan keuangan, konflik rumah tangga dan lain-lain, hidup kita ini diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Dan inilah yang menjadi tema yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu pilihan di tengah situasi yang sulit. Ketika Anda dan saya menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan, kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Pilihan apa saja? Yang pertama adalah kita disuruh untuk memilih untuk bersyukur atau bersungut. Yuk bilang sama-sama, bersyukur atau bersungut. 2, 3. Bersyukur atau bersungut. Nah, itu dia saudara. Jadi waktu kita menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita, ketika kita sedang naik level dalam proses di bawah Tuhan, naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi dalam kehidupan kita. Memang suasananya sulit, susah, kita merasakan tekanan yang begitu luar biasa. Mungkin Anda menghadapi situasi di mana sakit penyakit, kesulitan keuangan dan lain-lain. Tapi disitulah kita diperhadapkan pada satu pilihan. Apakah kita akan bersyukur kepada Tuhan atau sebaliknya kita akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Bersyukur itu berarti kita berterima kasih atas apapun yang Tuhan berikan dan atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Saya ulangi ya, bersyukur itu artinya kita berterima kasih kepada Tuhan atas apapun yang Dia berikan kepada kita dan atas apapun yang Dia izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Itu namanya bersyukur. Jadi yang namanya bersyukur itu tidak selalu dalam kondisi yang enak, sukacita, bahagia, diberkati, baru bersyukur. Tidak demikian. Yang disebut dengan bersyukur adalah dalam segala situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Dalam situasi yang tidak enak dalam kehidupan kita. Di tengah sakit penyakit sekalipun. Pokoknya kalau Tuhan izinkan terjadi. Apapun yang Tuhan beri kepada kita. Kita berterima kasih. Itulah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebaliknya bersungut-sungut adalah respon yang muncul ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Ketika mendapat masalah dalam kehidupan. Mendapat perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Itu bersungut-sungut. Jadi waktu kita mendapat sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, yang tidak kita harapkan, kemudian kita merespon dengan bersungut-sungut. Ini kebalikan daripada bersyukur. Di tengah situasi yang seperti ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada pilihan untuk kita. Apakah kita akan bersyukur kepada Tuhan atau kita bersungut-sungut? Kalau kita membaca dalam Alkitab, ada contoh yang sangat mencolok sekali terkait dua respon ini, bersyukur dan bersungut, yaitu di dalam kondisi Ayub. Kalau kita membaca di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 20 sampai 22, sebelum kita baca tentu Bapak Ibu tahu apa yang dialami Ayub ini begitu luar biasa. Ayub dikatakan sebagai salah seorang yang terkaya di wilayah timur, saudara. Kita nggak tahu apakah wilayah timur itu dari sudut pandang Abraham, ya, waktu dia tinggal, ya, ataukah jadi di sudut pandang Abraham, oh sebelah timurnya Abraham, apakah seperti itu? Ataukah di sebelah timurnya Musa ketika dia menuliskan? Karena sejaman dia dengan zaman Musa pada waktu itu, kita nggak tahu. Tapi in prinsip kalau misalnya dunia ini dibagi 8 sekalipun, berarti 1/8. Jadi orang kaya 1 dari 8 orang terkaya yang tinggal pada waktu itu, saudara. Makanya nggak heran hartanya, ternaknya begitu luar biasa. Tetapi apa yang terjadi ketika proses datang Tuhan izinkan? Padahal dia orang yang saleh, saudara. Setiap hari dia mempersembahkan korban untuk dirinya dan untuk anak-anaknya.
supaya jangan sampai dia berpikir gini, jangan sampai waktu pesta ada anak-anakku mengutuki Tuhan. Wah, saya bilang luar biasa. Dari pelajaran Ayub kita bisa memahami bahwa orang yang saleh sekalipun tetap Tuhan izinkan proses terjadi. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan kecewa begini, Tuhan, saya udah persepuluhan, saya sudah melayani, saya sudah rajin ke gereja. Kenapa saya masih mengalami persoalan dalam kehidupan saya? Ayub juga mengalami, saudara. Orang yang saleh, orang yang kudus juga tidak kebal terhadap proses. Karena proses itu yang membuat kita naik level. Kalau kita nggak mau diproses, kita nggak akan pernah naik dalam tingkatan kerohanian kita. Yang setuju katakan amin. Jadi seperti Ayub juga sedang dibawa oleh Tuhan dalam pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Makanya Tuhan izinkan terjadi proses. Prosesnya apa? Habis-habisan. Ya seperti yang Pak Niko alami. Beliau bersaksi. Ludes, des. Ludes yang pertama usaha habis. Des yang kedua ya, semua milik habis. Des yang ketiga utang. Kira-kira begitu. Tapi itulah proses. Dan kita lihat sekarang. Ayub 1 ayat 20 sampai 22, firman Tuhan berkata begini. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dalam situasi yang ludes, des, anaknya mati, semua harta miliknya dijarah oleh orang, yang tinggal hanya dia dan istrinya, dan kemudian dia pun mengalami sakit penyakit yang luar biasa, borok, luka yang luar biasa. Dia berkata apa? Dari apa? Dalam kandungan. Wah, luar biasa. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam situasi yang sulit sekalipun, Bapak Ibu, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dia menyadari, saudara, datang telanjang, pulang juga apa? Telanjang. Memang gak bawa apa-apa. Mungkin dari situ lagunya itu ya. Pergi kosong, pulang kosong. Gitu. Ku tak membawa apapun juga itu. Kan ya saudara ya. Oh ya saudara. Oh Pak, tapi teman saya ada yang pulang bawa macam-macam Pak. Di peti matinya, ya silakan saja saudara ya. Tapi pas ketemu Tuhan kan gak terbawa saudara ya. Wah ini luar biasa. Saya kalau merenungkan ya ayat ini gitu, wah saya bilang betapa dahsyatnya Ayub itu. Dari kaya sekali saudara. Kemudian habis-habisan. Bukan cuma habis-habisan harta saja, itu masih mending. Kesehatannya juga. Bukan cuma kesehatannya, tetapi apa? Martabatnya saudara. Dikatakan kalau kita baca itu, wah biasanya kalau dia duduk di pintu gerbang. Jadi di dalam kehidupan dunia kuno, itu para penguasa negeri itu duduknya di pintu gerbang. Mereka memutuskan perkara di situ, saudara. Jadi biasanya Ayub kalau duduk di pintu gerbang dan dia ngomong, itu yang lain pada dengerin, saudara. Orang berpengaruh dalam lingkungan. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, ya, wah dalam keadaan yang sangat terpuruk, saudara. Tapi dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Lain kalau kita bandingkan dengan istrinya, Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata begini, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saya bukan marah sama saudara ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Sih lihat perbedaannya antara Ayub dengan istrinya, saudara. Padahal istrinya masih dalam keadaan sehat. Memang berubah status dari istri konglomerat menjadi istri
orang melarat. Nah itu dia saudara. Bayangkan dari orang paling kaya sebelah timur kemudian menjadi istri tadi itu orang melarat saudara. Dalam kondisi yang sakit juga. Banyak borong saudara. Makanya gak heran yang keluar apa? Sumur. Udah, kutukilah Tuhan dan matilah kamu. Waduh. Siapa di sini yang pernah dikutuk mati sama istrinya? Apapun situasinya, tolong istri-istri jangan kutuki suami ya. Yang setuju katakan amin. Ya jangan saudara ya. Biar bagaimanapun kondisi suamimu, sayangi dia. Amin. Ya jangan dikutuk, mati aja lu. Jangan saudara, ntar mati beneran jadi janda nangis saudara ya. Luar biasa. Saya sempat lihat di IG bagaimana orang bikin video. Ya, kadang kalau ada istri-istri yang suka ngedumel ya tentang suaminya, naruh baju sembarangan, tidurnya ngorok, semua berantakan gak teratur, naruh barang sembarangan. Satu kali kalau suaminya meninggal, dia akan kehilangan saudara. Waktu pas tidur gak ada yang ngorok. Kehilangan dia saudara. Betul gak? Makanya jangan kutukin suami. Amin. Nah, diberkati dia. Diberkati saudara. Haleluya. Dalam situasi yang seperti ini kita bisa melihat ada sepasang suami istri menghadapi situasi yang sama. Tetapi responnya berbeda. Ayub merespon dengan bersyukur kepada Tuhan. Istri Ayub merespon dengan bersungut dan mengutuki. So pilihan di tangan kita saudara. Saya pribadi Bapak Ibu, sejak 3 tahun yang lalu, waktu masuk awal pandemi saya berpikir, waduh mau kerja apa ini? Gitu saudara. Karena kan semuanya gak jelas, betul gak? Gak ada pelayanan, gak ada apa-apa saudara. Sehingga saya bilang sama istri saya, nanti kalau situasinya gak berubah, kita jual mobil, kita jual emas, simpen uang, untuk apa? Hidup kita gak tahu ke depan seperti apa saudara. Tetapi yang luar biasa Tuhan baik. Ternyata di tengah masa pandemi itu malah ada begitu banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Kalau dulu mungkin seminggu ngajar sehari sekali 2 kali. Ketika masa pandemi, waduh saudara, yang namanya mengajar itu banyak sekali dari beberapa kampus saudara. Satu kampus bisa 4 mata kuliah Mas Agus, bayangin. 4 mata kuliah. Berarti seminggu 8 jam mengajar. Belum rapat. Rapat ini, rapat itu. Jadi sepanjang 3 tahun, ya 2 tahun lebih itu gak kerasa. Itu sehari lebih dari 12 jam menatap laptop. Kenapa? Karena ngajar, meeting. Setiap ada apa-apa, meeting. Lihat lewat Zoom. Gitu. Semua acara, doa pengerja, MDPJ, semua lewat Zoom. Dampaknya apa? Ya umur makin bertambah, ya kan? Kesehatan juga tentu matanya ini pengaruh sudah. Jadi karena sering lihat laptop sehingga mata ini kan kemudian menjadi silau, mata lelah sudah. Jadi kalau saya tadi baca juga sambil ngelirik-ngelirik karena memang kalau sebelah gini jelas sudah. Kalau sebelah sini jelas, tapi kalau dua-dua dibuka rada silau sudah. Makanya kalau baca saya mesti ngedip sedikit gitu saudara. Makanya saya bilang bukan karena genit saudara ya. Jangan ntar pulang dari sini bilang, ternyata Pak Doni genit. Gue tahu itu sambil khotbah ngelirik-ngelirik ke saya, bukan saudara. Ngintip ini saudara supaya kebaca ya. Kalau nggak kebaca ntar susah Alkitabnya saudara. Jadi tengah keterbatasan pandangan. Makanya kalau jalan jauh, kalau jalannya misalnya yang padat, saya minta tolong koko saya. Beliau pengerja di Simpru. Tapi saya minta tolong anterin. Kenapa? Ya, karena kalau silo seperti ini Mas Agus, itu saya nggak bisa bedain jarak. Kalau warna, muka jelas saudara. Contoh ini ya, ini buat saya di sini nih gelas. Kalau saya buka 2 mata, padahal kan dia di sini. Jelas Bapak Ibu ya. Kalau saya buka mata nih begini, ini kelihatannya gelasnya di sini. Nah, saya ambil nggak dapat kan. Tapi kalau saya begini, baru tahu di gelasnya di sini. Itu. Ini kondisi keterbatasan yang saya alami. Orang nggak tahu. Orang pikir, Pak Doni matanya ngedip sendiri. Bukan, ini sengaja dikedipin supaya kelihatan gitu saudara ya.
Kan ada orang yang karena syarafnya dia matanya turun sendiri gitu ya. Ini bukan itu, Saudara. Jadi sengaja saya kedipin supaya mata saya bisa lebih jelas melihat. Kalau saya habis istirahat, terus selama seminggu nggak lihat laptop, itu jelas bisa nyetir sendiri apa bisa. Tapi kalau dalam keadaan karena pekerjaan, karena pelayanan sebagai tim teologi yang harus banyak melihat laptop, mengupas Alkitab dan lain-lain, ngajar sebagai dosen, sehingga mau nggak mau pasti menjelang akhir seperti ini tuh ya rada silo sedikit sudah. Tapi setir masih bisa. Kalau sudah parah dan nggak ada yang supirin, itu nyupirnya 70% feeling, 70% ngeliat, 30% feeling, Saudara ya. Gitu, Saudara. Nah, di tengah keterbatasan ini, apa yang saya lakukan? Saya bisa saja bersungut-sungut. Tuhan, ini kan saya bukan yang lain-lain. Ini kan saya melayani Tuhan, betul nggak, Saudara? Kok saya matanya seperti ini? Bisa aja. Tapi saya tidak pilih itu. Saya pilih menikmati situasi ini dengan apa? Bersyukur kepada Tuhan, Saudara. Amin. Jadi kalau jalan juga, maaf ya, itu saya bersyukur kenapa? Saya belajar, saya ini dulunya sombong, Saudara. Tetapi begitu mengalami proses dalam kehidupan segala macam, ditambah sekarang dengan kondisi seperti ini, saya kalau di mall itu suka dituntun sama si Foni, Saudara. Khususnya kalau naik dan turun tangga. Kenapa? Seperti saya bilang nih, apalagi warna gini sama nih Mas Agus ya. Ini saya nggak bisa bedain nih. Jadi kalau mata saya ngeliat ini, matanya lurus aja nih. Lantainya. Tangganya ini lurus sama lantainya. Jadi makanya sekarang saya bergantung dipegangin gitu sama istri. Makanya saya kalau pas khotbah di mana saya bilang nanti kalau Bapak Ibu lihat saya turun dituntun bukan karena saya romantis, karena mata saya sendiri. Iya, karena pernah khotbah di salah satu GBK saya dituntun jadi sampai istri saya. Karena apa? Kalau nggak saya bisa jatuh sudah. Nggak bisa bedain anak tangganya itu. Apalagi kalau warnanya sama begini lurus. Nah itu dia. Dalam kondisi yang seperti ini Bapak Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan. Dan saya nikmati saja Saudara. Saya percaya ini bukan sesuatu yang permanen. Artinya semua itu bukan tergantung dari apa yang kita alami. Tetapi tergantung bagaimana kita merespon. Yang setuju katakan amin Saudara. Amin. Di tengah masa yang sulit dalam kehidupan kita, pilihan di tangan Anda. Bersyukur atau bersungut-sungut. Yang kedua, pilihannya adalah menjadi kuat atau menjadi lemah di dalam iman kita. Saudara. Ini juga penting. Ya. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Bagaimana pada waktu itu kota Ziklag dibakar. Dan kemudian semua perempuan, anak-anak ditawan. Tinggallah yang laki-laki dan bersama dengan Daud. Mereka semua kemudian marah, mereka nangis, mereka sedih. Bahkan mereka menganggap ini semua salahnya Daud ini. Sampai-sampai kita punya anak-anak, kita punya istri semua diangkut semuanya. Mereka nangis dengan luar biasa. Dan mereka ingin melempari Daud. Gara-gara persoalan itu, Saudara. Di tengah situasi yang sulit. Karena yang dihadapi bukan cuma orang-orang Israel. Tetapi Daud sendiri pun istrinya, anaknya juga diangkut. Saudara. Sebetulnya sama-sama lagi susah. Di tengah sama-sama lagi susah, semua menyalahkan kepada Daud. Saudara. Di tengah situasi yang seperti ini, situasi yang terjepit, apa yang terjadi? Kalau kita membaca di situ Saudara, ayat yang ke-6, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada siapa? Tuhan Allah. Kalau Bapak Ibu menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan, terhimpit, terjepit dengan persoalan, ada pilihan. Apakah kita menguatkan iman kita atau kita menjadi lemah secara iman? Belum lama saya sama koko saya melayani, ada satu orang pria, seorang bapak-bapak. Jadi waktu saya sama Koko habis pelayanan di Kampung Melayu, tiba-tiba kami ditelepon, Pak bisa nggak kunjungin di rumah sakit di Jakarta? Kami langsung berangkat, Saudara. Bulan Oktober ya, Kok ya, bulan lalu. Kami berangkat ke sana, terus kemudian kami ketemu sama orangnya. Dia bukan jemaat kita, ya, tetapi cicinya itu pengerja kami, Saudara. Lalu kemudian pas ketemu, saya tanya, kenapa, Pak? Rupanya gangguan sakit. Awalnya wasir. Maaf kan kalau wasir itu
biasanya pembuluh darah di belakang tuh ya, anus itu kan keluar, saudara ya, sehingga berdarah. Terus kemudian, tapi dia biasanya otomatis naik sendiri gitu kalau wasir itu. Tapi bapak ini wasir udah turun, tapi nggak naik-naik, nggak masuk lagi pembuluh darahnya itu, sehingga pendarahannya begitu hebat, saudara. Pas pemeriksaan awal ternyata katanya cancer stadium 1 ya Pak ya. Nah, tapi bersyukur sih ya, dia sukacita, dia bilang nggak apa-apa Pak, saya bersukacita, kita bilang sukacita dari kekuatan, dari Tuhan itu kekuatan yang luar biasa. Pokoknya tetap bersyukur, hati yang gembira, ada obat yang manjur, kita kuatkan. Dia senang, saudara. Terus kemudian nggak lama pas kami pulang, dia biopsi, dia kasih kabar lagi. Ternyata hasil biopsinya mengatakan kanker 3C, saudara. Wah, di situ dia mulai lemah. Wah, kita telepon, saudara. Kita telepon, kita kuatkan, kita bilang nggak apa-apa. Jangan sukacita jadi turun, jangan jadi lemah secara iman. Tetap kuatkan iman saudara, iman Bapak. Terus saya bilang, tolong minta second opinion. Saya bilang. Padahal dia sudah dapat rujukan dokter yang bagus. Kenapa? Karena dia masuk insurance, asuransi. Dia udah tanya sama agen asuransi, mana dokter yang paling recommended di Jakarta. Ditunjukin dokter itu. Tapi kita bilang, coba minta second opinion. Ya, opini yang kedua dari dokter yang lain. Berangkatlah dia ke Penang, saudara. Di Penang kita doakan segala macam, ternyata pas di sana hasilnya puji Tuhan. Satu karena doa. Yang kedua saya yakin juga karena dia menguatkan imannya di tengah situasi yang sulit. Maka Tuhan buat mujizat pertolongan, saudara. Begitu dibiopsi ulang, diperiksa semuanya, ternyata bukan kanker 1, bukan kanker 3C, cuma polip, saudara. Tahu polip, daging yang tumbuh di anus, operasi sedikit pulang, sekarang sembuh total, saudara. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Di tengah situasi yang sulit, ingat saudara, ada pilihan buat kita. Apakah kita lemah? Waduh, mati dah gua. Kan gitu saudara ya. Wah, mati dah, cancer gitu saudara. Tapi kalau menguatkan iman, ada mujizat Tuhan buat kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara, dengan singkat. Di tengah situasi yang sulit ada pilihan untuk kita, apakah kita berlari kepada Kristus atau berlari meninggalkan Kristus. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10 dikatakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes, dan telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmasia. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Artinya apa? Daya tarik dunia lupanya lebih menarik bagi Demas ketimbang hal-hal yang sifatnya rohani. Ketika situasi terhimpit, gaji makin kecil, makin kurang, kayaknya penghidupan makin susah, ada tantangan buat kita. Tetap percaya kepada Tuhan, atau kita beralih iman dengan iming-iming dapat berkat yang lebih. Banyak seperti itu saudara. Kalau Anda mau naik jabatan, pindah dong kepercayaannya. Jangan percaya sama Yesus, ikut kepercayaan kamu. Kalau kamu mau diberkati, kalau kamu mau jadi orang kaya, kalau kamu mau jadi bagian dari bisnis ini, ayo gabung kamu. Tinggalkan iman. Nah itu dia saudara. Jangan kita menggadaikan iman kita untuk sesuatu yang sementara. Yang setuju katakan amin. Amin. Di tengah situasi yang sulit sekalipun dalam kehidupan Bapak Ibu, secara ekonomi kah, secara apapun, jangan pernah tinggalkan iman. Pilihlah untuk berlari mendekat kepada Tuhan daripada kita berlari meninggalkan Tuhan. Hari ini kita sudah merenungkan, ada pilihan buat kita di tengah masa yang sulit. Bersyukur atau bersungut. Yang kedua apa? Menguatkan iman atau menjadi lemah dalam iman. Dan yang ketiga, berlari kepada Tuhan atau berlari meninggalkan Tuhan. Pilihan di tangan Anda. Mari kita berdoa. Haleluya. Di saat badai bergelora,
dalam kuasa di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, dapatkan raja atas semesta. Ku tenang dalam. Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, dapatkan raja atas semesta. Ku tenang sebab. Mari jemaat sendiri katakan di saat badai. Ini yang mau kami lakukan Tuhan. Ini komitmen kami. Haleluya. Biar musik saja dengan lembut. Mari semua kita renungkan firman Tuhan. Sambil kita koreksi apa yang sedang kau alami hari-hari dalam kehidupan. Mungkin kau sedang mengalami persoalan yang sulit dalam kehidupan. Kau sedang mengalami persoalan perekonomian, penghasilan, masalah-masalah rumah tangga, dan persoalan-persoalan lain yang membuat hidupmu terhimpit dan berat. Ada pilihan buat kita, saudara. Marilah pada hari ini kita memilih untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, menguatkan iman kita kepada Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Berapa banyak kau yang berkata, "Ya Tuhan, aku mau pilih yang benar hari ini. Aku mau pilih untuk tetap bersyukur. Aku mau pilih untuk menguatkan iman. Aku mau pilih untuk terus bersama dengan Tuhan." Angkat tanganku tinggi kepada Tuhan. Haleluya. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mari berbahasa roh, saudara. Berbahasa roh. Nanti Pak Gembala akan berdoa untuk saudara. Urapan Tuhan dicurahkan atas semua hari ini, saat ini, memampukan engkau untuk memilih apa yang benar di mana Tuhan. Memampukan engkau untuk memilih untuk tetap bersyukur apapun yang terjadi. Memampukan engkau tetap kuat di tengah-tengah situasi yang ada. Dan membuat engkau tetap melekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan lebih lagi. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu hari ini, untuk lawatan-Mu kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami semua, setiap pribadi kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Lebih lagi Tuhan, bahwa kami kepada pengenalan akan Engkau lebih lagi. Bukan dari kata orang kami tahu tentang Tuhan, tapi mata kami melihat sendiri, hidup kami tahu sendiri, hati kami tahu sendiri
Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Biar kami bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara, semua diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Terima kasih, kita akan mendengarkan pengumuman dan kami mengucapkan terima kasih untuk hambanya, kiranya diberkati Tuhan dan dipakai semakin luar biasa. Yang selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu, adakah yang pertama kali hadir di tempat ini? Kami ingin mengenal saudara, boleh mengangkat tangan. Puji Tuhan, ada di belakang saudara, berikan sambutan yang hangat. Kami mengharapkan untuk minggu depan kita kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami lanjut dengan pengumuman. Untuk hari ini, ibadah kita minggu depan seperti biasa di jam waktu yang sama. Dan atas nama jemaat pengerja dari tempat ini kami mengucapkan turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian ibu tercinta dari Bapak Tian, jemaat kita di tempat ini. Semoga semua keluarga ditinggalkan mendapat penghiburan dari Roh Kudus. Amin. Nah, selanjutnya Natal kita di GBI Wisma Harapan pada tanggal 17 Desember 2023 ya. Tepuk tangan dong ya. Haleluya. Jam 17 WIB atau jam 5 sore. Jadi ibadah tidak ada pada pagi hari seperti ini, tapi jam 5 sore ya. Ajak rekan saudara atau keluarga yang lain. Dan selanjutnya kita masih tetap ada penggalangan dana untuk rencana retreat youth ya, dengan membeli makanan yang depan. Berarti kita sudah ikut berpartisipasi. Dan selanjutnya sebelum hambanya nanti keluar, kita duduk dulu, baru setelah itu kita ikut keluar. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Dan mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Ora pasyakata karala Bapak, kami bersyukur pagi hari ini. Tuhan beri kesempatan yang baru kami bisa beribadah di tempat ini ya Tuhan. Dengan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini. Kami percaya kami mengalami lawatan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ya Tuhan. Dan kami datang dengan membawa persembahan kami. Kami percaya Tuhan berkati kami, pekerjaan, usaha, sekolah, kuliah anak-anak di tempat ini ya Tuhan. Buat berhasil ya Tuhan. Dan kami juga terus berdoa Tuhan mendukung bangsa kami ya Tuhan. Curahkan damai sejahtera atas bangsa ini Tuhan. Damailah Indonesia ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pemilu 2024 ya Tuhan. Kalau Tuhan, kalau bukan Tuhan yang kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga atas negara kami, dan kami percaya Tuhan, dan kami serahkan bangsa kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang nasionalis atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia selalu, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, buka hatimu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah firman Tuhan yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memenuhi engkau dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan. Pulanglah kembali kepada aktivitas dan tempat masing-masing dan terimalah segala berkat yang terbaik yang bersumber dari Allah Bapa, cinta kasih dan setia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, hikmat, pimpinan Roh Kudus kita semua alami saat ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Selamat hari ini.